Sama seperti Ivan. Serat dan tamaknya emang di bagian mana? Halo. Hai hai hai. Welcome to podcast kita dan sastra. Nggak tepuk tangan nih. Oke, kali ini kita bakal ngelakuin podcast. Pertama aku mau kenalin dulu nih tamu-tamu atau teman-teman aku. Tamu aku ada Natasha Aulia. Aku Sinta Hanifah. Aku Mega Safitri. Oke, berikutnya aku pembawa acaranya Sabina Kolya Putri. Oke, aku mau tanya-tanya nih, gimana kabar kalian? Aku rada bad mood sih Kak, soalnya tadi kan hari ini hari pas aku, terus juga hari ini pas matematika, jadi kayak rada bad Iya mood gitu. sih. Gimana yang lain? Kalau aku sih biasa aja, tapi karena hari ini ada matematika jadi kayak nggak enak gitu. Aku nggak suka matematika. Gimana nih? Yang satu? Ya sama sih, bete dan deg-degan dengan hasil nilainya nanti. Ya, kita tunggu aja deh hasilnya gimana. Yang penting kita udah usaha ya. Nah, aku juga mau tanya nih yang lagi dengerin podcast kita, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, gak ada yang patah hati kan? Nih, atau ada yang lagi kasmara? Siapa tuh? Sinta nih, Sinta. Bukan Kak. Nah, podcast kita ini tentang apa sih? Ada yang tahu gak? Emang apa sih podcast kita kali ini? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, yaudah nih ya, kita kasih tahu biar kalian gak penasaran. Nah, isi podcastnya kita tentang teks hikayat. Tapi kalian tahu gak arti dari hikayat itu apa? Aku. Siapa nih? Aduh. Nih, Apa nih? jadi hikayat itu adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa dari Melayu yang yang berisi cerita, undang-undang dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Nah, bener banget tuh. Iyalah, Kalian berarti udah tahu dong apa arti dari hikayat. Udahlah, udah tahu. Udah. Oke, kalau gitu langsung kita masuk aja ke isi podcast kita kali ini. Jadi di sini sudah ada salah satu contoh dari cerita yang berjudul Hikayat tentang Pengembara. Aku ceritain tentang hikayat pengembara ya. Cekidot. Hikayat tentang pengembara. Dalam contoh cerita hikayat pendek ini ada 3 pemuda yang senantiasa berkeliaran, yakni Ivan, Aldi, dan Sigit. Selama di perjalanan, ada 3 orang tersebut membawa makanan seperti susu, daging, nasi, serta buah-buahan. Saat semuanya sudah lelah, ketiga pemuda tersebut beristirahat dan menyantap makanan yang telah dibawanya. Hingga suatu hari mereka akhirnya tiba di hutan yang sangat lebat. Mereka merasakan lapar yang teramat sangat, namun tidak mampu makan karena konsumsinya telah habis. Apalagi di tempat tersebut mereka tidak menemukan satupun manusia untuk diminta pertolongan. Saat semuanya tengah memikirkan pemecahan masalah, mereka akhirnya berhenti sejenak di pohon yang sangat rindang. Lalu Ivan pun berkata, "Apabila ada nasi, maka aku akan segera menyantapnya sendiri." Sigit berujar, "Saat aku teramat lapar, maka aku mampu menyantap lebih dari 10 ayam goreng." Aldi berbeda dengan teman-temannya. Dia hanya mengharapkan semangkuk nasi dan lauk untuk memuaskan rasa laparnya. Tiba-tiba, harapan mereka didengar oleh pohon magis. Pohon tersebut menjatuhkan 3 daunnya yang secara ajaib berubah menjadi makanan. Sigit dan Ivan merasa sangat senang karena telah menemukan makanan. Tidak perlu menunggu lama, mereka akhirnya bergegas untuk memakan makanan tersebut.
Aldi sangat bersyukur bisa mengisi perutnya walaupun tidak seperti teman-temannya yang penting cukup untuk mengobati laparnya. Usai makan siang, Aldi memperhatikan kedua sahabatnya yang masih sibuk makan. Kalaupun dia banyak makan, rupanya Ivan tidak dapat menghabiskan makanannya. Nasi yang disantapnya tersebut bisa berbicara dan memintanya untuk segera dihabiskan. Dikarenakan sudah tidak merasa mampu lagi makan, Ivan sudah tidak lagi menghabiskan makanannya. Akhirnya nasi tersebut menjadi marah dan menggigit badan Ivan. Hal serupa juga terjadi dengan Sigit karena ia juga tidak mampu menghabiskan makanan yang telah dimintanya. Nyatanya, Sigit hanya mampu menyantap 1 ayam goreng dan membuang 9 ayam goreng lain di semak-semak. 9 ayam goreng yang sudah dibuang tersebut akhirnya menjadi ayam sungguhan dan berlari mengejar Sigit. Saat Aldi melihat hal-hal yang menimpa sahabat-sahabatnya, ia merasa bahwa itu hanyalah sebuah mimpi. Saat dia tersadar, rupanya kejadian itu bukan mimpi dan Aldi menemukan kedua sahabatnya mati. Aldi pun akhirnya melanjutkan perjalanannya sendiri. Nah, kalian kan udah dengar nih cerita hikayat tentang pengembara. Jadi menurut kalian, pendapat kalian, apa sih unsur intrinsik cerita hikayat tadi? Aku kali. Siapa nih? Coba deh, Mega. Jadi ada 6 unsur intrinsik, yaitu ada tema, alur tokoh atau penokohan, latar, gaya bahasa, dan yang terakhir amanat. Oke, terus unsur dari cerita tadi kalian dengar apa sih? Ada yang tahu nggak? Aku. Apa tuh? Menurut aku, dari tema cerita tersebut adalah kerakyatan. Oh, kerakyatan ya? Iya sih ya, pengembara dia ya. Nah, terus karena benar banget nih, kan ada 6 nih. Nah, unsur lainnya tuh tokoh penokohan siapa aja sih? Ada yang tahu nggak? Ada Ivan, terus Aldi, dan Sigit. Kalau penokohannya itu apa? Aku kalau Ivan itu tokohnya itu serakah dan tamak. Kalau Aldi bersyukur apa adanya. Sedangkan Sigit serakah dan tamak. Sama seperti Ivan. Serakah dan tamaknya emang di bagian mana? Pas mereka berjanji mereka bakalan makan nasi atau ayam yang banyak. Ternyata mereka nggak ngelakuin semua dengan apa katanya. Jadi kayak perkataan tuh nggak sesuai sama yang dilakuin gitu. Ya. Oh, terus juga dia mintanya tuh banyak banget, padahal kebutuhannya cuman kayak Aldi, cuman bersyukur apa adanya gitu. Terus kalau bersyukur apa adanya itu di bagian mananya? Bersyukur apa adanya. Jadi pas Aldi minta tuh, Aldi cuman minta yang bisa ngobatin rasa laparnya dia, bukannya kayak minta nafsu dia makan gitu. Jadi dia minta kayak yang sesuai kebutuhannya aja gitu ya. Dia Nggak mau porsi berlebihan. yang buat dia kenyang udah. Yang penting perutnya keisi. Oke. Nah, kan udah nih yang kedua, unsur ketiganya itu ada alur. Nah, alurnya itu maju atau mundur nih? Maju. Maju. Ya, benar SMA sih, biasa. maju ya. Dia nggak ada ke masa lalu atau gimana ya. Terus kalau unsur yang keempat ada latar. Latarnya itu di mana? Latar suasananya di mana? Latar suasananya gimana? Terus ada nggak latar waktunya? Kalau latar waktu sih nggak ada di cerita itu, nggak dijelasin. Kalau latar suasananya itu dia di hutan karena dia latar tempatnya itu di hutan karena dia pengembara. Biasanya kalau pengembara itu di hutan. Terus Terus kalau kalau- kayak lagi di hutan rimba kan ya. Terus kalau latar suasananya itu mencekam, karena kan kayak tadi tuh yang nasinya tiba-tiba ngegigit, itu kan mencekam banget tuh Iya. suasananya tuh. Tiba-tiba hidup loh. Iya, mereka Kan. Nah, ada gaya bahasanya gak sih?
Kayaknya sih nggak ada deh kalau menurut Iya ya. aku. Ya dari cerita hikayat itu nggak ada gaya bahasanya ya. Terus kalau kan udah mau akhir dari unsur intrinsik nih, yang keenam amanat. Kalian tahu gak amanatnya apa dari cerita pengembara tersebut? Amanatnya tidak boleh serakah. Hidup apa adanya, terus bersyukur. Dia bersyukur apa yang udah dikasih, kayak nggak usah minta berlebihan. Intinya nggak deh. boleh tamak, guys. Nggak boleh serakah. Tuh kalian yang serakah benerin Gak boleh ya guys, jangan Dan tiba-tiba nggak boleh ditongolin di serakah. layar meja. Kita harus bersyukur apa adanya. Nah, terus kita udah mau di ujung podcast kita nih. Terus kita simpulin aja nih, nilai-nilainya apa sih? Ada yang tahu Nilai-nilai. nggak? Dua. Nilai-nilainya, nilai sosial yang terkandung dalam hikayat tentang pengembara adalah kita sebagai manusia harus bersyukur apa adanya. Tidak boleh tamak atas hikmah yang telah diberikan. Antara ucapan dan perbuatan harus sesuai. Yang kedua, nilai budaya yang terkandung adalah kita harus menghabiskan nasi kalau tidak nasinya akan menangis atau marah. Oh iya tuh pernah denger ya gak Pernah, sih? pernah banget. Kayak nenek-nenek tuh pernah bilang gitu sama kita kalau kita nggak habis makan tuh makan tuh habisin, nanti nasinya nangis gitu atau marah, nanti digigit gitu. Nah, kita udah selesai nih podcast kita, tepuk tangan dulu dong. Oh, bagus ya. Nah, karena kita udah selesai, kita mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah dengerin, dan terima kasih buat teman-teman aku juga yang udah aktif buat ngerjain podcast bahasa Indonesia ini. Nah, terima kasih juga buat Sabina. udah membawa acara ini dengan baik, guys. Tepuk Amin, tangan buat semoga Sabina. ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke guys, see you di podcast kita selanjutnya. Dadah. Dadah. Yes. Oke, akhirnya kita lanjut.